Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Cikgu Channel. Ini saya lagi berada di pinggir sungai, dan di sekitar saya ini banyak sekali tanaman perdu ya. Dan salah satunya adalah tanaman Epipremnum atau ekor naga ini yang sudah saya ambil. Nah, seperti itu. Sebenarnya saya tidak berniat untuk membolang, tapi teman saya ngajak saya untuk berburu landak katanya. Oke, saya ikut, dan saya lihat di sini sekitar banyak Epipremnum, jadi saya metik sedikit untuk oleh-oleh. Ya, ekor naganya tumbuh subur di pepohonan. Banyak tumbuh subur di pinggir sungai ya. Ini dekat sekali, kalau mau ngambil berapa juga banyak. Tapi saya cukup ngambil beberapa ujungnya saja untuk oleh teman saya, katanya mau minta, jadi sekalian saya ambilkan. Dan lokasinya seperti ini, cukup terjal juga, tebing ya. Dan ini ujungnya masih segar-segar sekali. Di sini juga banyak sekali kaladium lokalan ya, yang batang hijau. Ini tanaman suwek. Sebetulnya yang saya cari adalah porang, tapi ini bukan porang, ini suwek. Dan di bawahnya ternyata ada ini, merambat si ekor naganya. Itu kaladiumnya, tapi batang hijau. Ini banyak tumbuh subur di pinggir sungai ini. Nah, ini kalau kita dekati seperti bentuknya, sekilas seperti kukulata ya, seperti Alocasia cucullata bentuk daunnya, cuman ini lebih lebar. Dan ini ada yang batangnya enggak hijau sih, enggak ungu atau lebih gelap. Ini sama daunnya. Ini jenis kaladium. Mungkin ini yang agak ada harganya ya, sudah dijual. Tapi saya tidak ini ya, kali ini bisa saya tidak untuk mencari ini saya mengikuti teman saya yang mencari sarang landak. Itu entah dapat atau enggak itu dia. Teman saya ada balik, ada di belakang itu, kayaknya enggak berhasil dia. Ternyata sulit untuk mencari sarang landak, bukan sarangnya, landaknya sih. Nah, itu dia bawa perbekalannya. Apa? Nih, ini sarang landak bro. Ini landak ya. Dia pindah ke tempat lain, cari sarang yang lain. Kita ikuti ya. Oke. Kalau tadi itu adalah kaladium yang tadi tumbuh subur di pinggir sungai ya. Segar sekali melihatnya. Di bawahnya ada aliran air dengan suara gemericiknya. Katanya banyak tanaman-tanaman. Banyak sekali penggemar kaladi, mungkin bisa request. Di sini saya mau melihat sarangnya landak dulu, apakah ada keluar. Oh belum, itu tadi dibakari sama ban bekas ya, biar asapnya masuk terus landaknya bisa keluar, lalu dijebak di luar. Di sana juga ada semacam gua-gua. Itu biasanya dipakai untuk sarang landak, sarang ular, mungkin juga musang, juga biawak. Tuh, teman saya masih di sana. Dia memang hunter ya, pemburu andalan. Barusan kemarin dapat biawak, cari garangan katanya nih. Ini kita lagi memeriksa jebakan pengaitnya di sini.
Ini sarangnya. Nanti kalau landaknya lewat sini, turun sini, masuk di kolong kawat ini akan dari jerat. Ini akan naik ke atas gitu. Jadi jebakan. Tempatnya cukup gelap. Nah, ini dhuwur. Tempatnya landak seperti ini, ternyata sarangnya sukanya di tempat gelap yang jarang didatangi orang. Nah, di situ di atas ada satu jebakan. Itu kemarin udah dipasang ya. Ini tinggal ngecek, ternyata belum ada. Tapi entah gimana caranya masang kemarin. Teman saya memang asli pemburu. Dia juga masih mau masang perangkap lagi. Bekasnya ketok. Oh iya. Ya, insting berburunya lagi bekerja, dia melihat dari bekas-bekas kaki-kakinya. Dia harus masang perangkap di mana, dia sudah diperhitungkan. Dia dengan santainya masukkan tangannya ke lubang-lubang. Tidak takut kalau dalam ternyata kobra gimana. Ini bekas longsoran kayunya, itu tumbang ya. Kalau pemburu, dasar memburu ya, sudah terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini. Bahkan dia tidak pakai alas kaki sama sekali. Wis, hati-hati bro. Nah, dia agak terpeleset. Itu bambunya lepas dari tanahnya. Wes. Ini sepertinya barusan banjir ya tadi malam. Ini pohon aren tumbang, longsor. Nah, di sini juga banyak sirih-sirihan ya, ini tanaman gantung sebenarnya, ini banyak sekali tanaman yang merambat. Nah, di antara semak-semak ini saya menemukan salah satu tanaman yang saya cari. Ini namanya porang. Nah, ini saya cari bibitnya, saya bawa pulang. Dan inilah umbinya. Umbi porang ini dulu kayaknya dari katak namanya. Katak itu yang tumbuh di atas ini. Nah, dia ini nanti kalau udah tua, udah dorman atau udah mati, bisa tumbuh menjadi batang dan menjadi umbi. Oke, di sini saya mencari teman-temannya aja Pak. Saya cek dulu ke sekitarnya. Nah, ini ada lagi. Coba ambil serta umbinya ya, biar nanti waktu saya tanam bisa hidup.
Oke, dapat. Ini dapat umbinya porang. Ini masih kecil umbinya, nggak apa-apa. Ini untuk benih. Saya cuci dulu, saya lihat umbinya. Nah, ini terlihat ya umbinya, ini porang. Dan inilah ciri-cirinya porang dengan tanaman sejenisnya. Ada suwak, ada walur. Kalau porang ini apa ini? Stripnya ini pemanjang, stripnya memanjang ke atas. Warna daunnya pinggirnya agak ada kekuningan dan lebih lebar. Terus di tengahnya ciri khas utama ini ada bijinya seperti ini. Oke, ini kalau nggak jeli sulit untuk mengenali tanaman ini di antara tanaman yang lain. Oke, dapat lagi. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, ini penampakan porang yang masih di alam ya, seperti ini. Dan ini di bawahnya juga ada yang kecil-kecil. Ini nanti juga saya ambil karena untuk bibit ya, untuk benih. Nanti saya tanam di rumah. Ini saya ambil yang agak besar dulu bersama umbinya sekalian. Nah, itu dia. Oh, ini umbinya patah. Kita cari. Ini yang masih kecil. Oke. Ini masih banyak yang kecil-kecil. Nah, seperti ini. Kalau di alam bebas seperti ini porang. Sudah dapat lumayan banyak. Ini saya cuci dulu. Sudah terlihat ini yang kecil-kecil. Nanti saya polybag di rumah ya. Lumayan untuk perburuan hari ini. Ini saya masih menunggu teman saya. Nah, dia mau membuat perangkap dari bambu. Ini masih deras sumbernya, masih asri sekali, alami ya ini. Yang ini yang harus kita lestarikan, jangan sampai banyak menebang pohon di sekitaran sini, biar air tetap, mata airnya tetap terjaga. Nah, itu teman saya udah mau masang perangkap, kita lihat dari dekat ya. Cara membuat jebakan landak apa musang bro? Sing bisa terperangkap apa musang, landak, biawak jebakannya sama. Nah, seperti ini tutorialnya. Pemburu tradisional ini asli. Nah, ini yang untuk menjerat, nggak pakai kak, pakai dinamit bu. Nah, itu prosesnya biar prosesnya nah, landak ya apa buruannya lewatin di gimana? Awas nyeplak sirah ya. Oh ya gini. Oh nah, seperti itu. Set. Ya. Oh jadi Anda nanti menginjak batang yang kecil ini dan tali. Lah ini langsung nah seperti nanti prosesnya seperti ini. Luar biasa, survive ini ya. Nanti diharapkan buruannya menginjak ini, nanti injak ini lepas, langsung ketarik atas pas menjerat lehernya. Itu cara kerjaan jebakan ternyata seperti itu. Oke, semoga beruntung. Ya, jalannya dibuntu, pagar-pagar, dia dipaksa untuk melewati lingkaran tali. Kanan kirinya ditutup.
tanpa alas kaki dengan santainya. Jalan bebatuan seperti ini terjal, banyak duri-duri. Saya saja pakai sepatu, masa cuman dengan kaki tanpa alas sama sekali, dia berjalan dengan cepat. Ini juga ada bekas bangunan tua ini yang sudah nggak dipakai. Ini katanya dulu zaman Belanda ini adalah untuk penampungan sumber air ya, pengolahan, namanya kompan. Ini ada pompa airnya. Nah, ini ada suara air. Ini murni suara air dari mata air. Wah, ngeri juga. Apa itu? Sepertinya ular. Bukan. Ini bangunan Belanda dulu. Nah, kita harus hati di sini. Selain mungkin dari binatang buas, juga dari penghuni makhluk astral ya. Ini mukanya kelihatannya sangat rimbun sekali. Mungkin di sini saya yakin masih banyak di sini makhluk astralnya. Cuman saya akan ke sini dengan niat baik-baik, tidak ada niatan sama sekali mengganggu mereka, dan mereka juga tidak jahil. Jadi kita bersahabat dengan alam dan seisinya. Kalau teman saya itu sudah terbiasa ke sini, lihat semak-semak dengan santainya. Saya aja pakai sepatu masih ngeri lihat dia, takutnya tiba-tiba nginjak ular, tapi dia sudah kebal kayaknya. Oke, kita ikuti saja. Dia akan memasang perangkap yang ketiga kalinya untuk hari ini. Yang dari kemarin ada 3, hari ini pasang 3. Dia mau naik lagi di bawah pohon bambu itu, rumpun bambu yang lebat. Saya nunggu di bawah aja lah, daripada terjatuh lagi. Tadi saya sudah jatuh ya. Ini bekas longsoran beberapa hari lalu kayak ini, pohon arennya tumbang pas ke tengah-tengah aliran sungainya, jadi menghambat kotoran yang dari atas. Akhirnya airnya meluap ke samping-samping. Ini coba saya zoom aja biar kelihatan. Dia memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Itu bambu langsung masih nancap di tanah, dia potong, dia lengkungkan untuk memasang perangkapnya. Padahal di sini banyak sekali nyamuk. Ya tidak, nyamuknya tidak mau sama dia. Saya masih banyak dihubungi nyamuk di sini. Dan ini di belakang saya tadi saya lihat ada Epipremnum lagi di sana, banyak sekali tumbuh di bawah. Dia yang merambat ke tanah. Kita dekati ya, kita lihat. Nah itu dia, sudah kelihatan kan? Dan ini di bawahnya ada Syngonium. Nah ini pecinta Syngoniumnya. Ini juga merambat. Dan ini ekor naganya. Dia banyak tumbuh di bawah. Sebetulnya dia merambat ke pohon, cuman pohonnya tumbang, dia jadi malah merambat di bawah. Ini namanya sumber kompan. Kalau orang-orang lokasi sini nyebutnya sumber kompan. Artinya dulu memang ada pompa airnya di sini. Yang tadi yang sudah saya perlihatkan dari dekat tadi itu dulu di situ sistem pompa airnya atau dikonsumsi masyarakat. Sejarahnya dulu sih, saya juga nggak tahu.
aslinya seperti apa, cuman orang-orang tua di sini bilangnya seperti itu. Itu dari jauh masih terlihat teman saya di belakang. Nah, sana mana. Itu. Itu masih pasang perangkap di sana. Saya nggak mau naik lagi, jatuh lagi saya. Ini satu arah dua tujuan. Kalau teman saya tadi memang niatnya berburu binatang, kalau saya tadi dari tanaman ya. Saya kasihan kalau sama binatang, saya kasihan, nggak tega. Sama ular aja nggak saya matikan, kalau ketemu ular nggak saya matikan, saya usir aja biar tidak mengganggu gitu. Saya nggak tega sama binatang. Saya lebih suka kehidupan, ya seperti nanam pohon, bisa menghasilkan oksigen seperti itu. Oke, kita lanjut ikuti teman saya ya. Aduh, ini sepertinya hujan mulai turun ini kawan. Ini saya harus mengakhiri videonya. Saya khawatir nanti kalau hujan di sini tiba-tiba banjir, saya terjebak di sini, wah bisa fatal. Jadi saya cukupi videonya sampai di sini dulu ya. Dan waktu kita sambung lagi mungkin dengan hasil buruannya. Oke. Ini hujan, saya harus matikan kamera. Mungkin video ini bisa menghibur teman-teman ya. Alam di desa ini, namanya Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini saya harus matikan kamera dulu. Saya akhiri video ini. Semoga menghibur. Selamat istirahat kawan. Sampai ketemu di video berikutnya.